Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni, host podcast Tamu Tribun. Di kesempatan kali ini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu Bapak Haji Indra Bangsawan, SHMM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Selamat datang di Geraha Tribun, Pak. Selamat datang. Terima kasih Pak, udah datang. Udah menyempatkan datang ke Geraha Tribun di sela kegiatan Bapak yang padat banget. Alhamdulillah. Ya, oke Pak, kita kali ini akan bicara tentang K3. Tema kita memastikan K3 berjalan baik di perusahaan. Nah, untuk mengawali bahasan tentang K3 ini, kita mau tahu nih, apa itu K3? Boleh Pak dijelaskan? Kalau K3 itu sendiri keselamatan dan kesehatan kerja, tapi panjangnya lagi adalah serangkaian upaya dan prosedur yang dirancang untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja K3 tadi. K3 berfokus pada pencegahan risiko, makanya kita di dalam penerapan K3 di perusahaan-perusahaan, karena kita terus langsung sekarang turun-turun. Bagaimana pekerja itu bekerja dengan nyaman, bekerja dengan sehat, sehingga mereka pun pulang ke rumah dengan sehat. Nah, itu yang kita utamakan sekarang. Jadi K3 ini menjamin supaya pekerja bisa bekerja dengan aman. Dan nyaman, karena dijamin oleh perusahaan ya, dan aturan juga yang aturannya. Jadi perusahaan itu kita beri penjelasan bahwa mulai dari pakaian APD-nya, mulai dari cek kesehatannya rutin. Kita kan punya cek kesehatan, kita ada Hiperkes. Kita punya dokter di sana yang bisa turun ke perusahaan untuk melakukan pengecekan kesehatan dari perusahaan tersebut. Pak, tentunya untuk penerapan K3 ini kan dalam pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel ya Pak, untuk seprovinsi ini. Nah, apa strategi dari Disnaker Trans Sumsel untuk memastikan K3 ini berjalan baik di perusahaan yang ada di Sumsel ini? Kalau strategi kita melakukan promosi, melakukan sosialisasi budaya K3, pembinaan sistem manajemennya, penguatan koordinasi sinergi antara pemangku kepentingan, pengawasan dan penegakan norma K3, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana K3. Maksudnya ini koordinasi juga dengan perusahaannya ya Pak ya? Karena yang muncul sekarang ini ya Pak ya, ada banyak sekali kasus-kasus ya, kecelakaan kerja yang sampai merenggut nyawa. Ya mungkin kita nggak usah sebut nama perusahaannya. Ada yang sampai dalam 2 tahun meninggal 2 orang gitu karena kecelakaan kerja yang fatal yang menyebabkan kematian dari tenaga kerjanya. Mungkin di sini betapa pentingnya perusahaan itu untuk sangat peduli dengan lingkungan kerja karyawan sehingga bisa menjamin keselamatan dan keselamatan kerja dari karyawannya ya Pak ya. Nah, gimana kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel untuk mengawasi ini Pak? Kalau untuk kontrolnya itu kita melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Tapi ya memang ada beberapa ribu perusahaan di Sumsel ini. Iya, banyak sekali ya. Ya kita beberapa lah yang kita turunkan tim karena keterbatasan dari SDM kita juga, dari tim pengawas kita untuk melakukan menyeluruh. Jadi berapa perusahaan, dan memang ada kemarin ada kecelakaan kerja itu yang meninggal. Sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kita turun ke lapangan, sudah kita panggil juga orang-orang di perusahaan tersebut, apa penyebab mereka. Ya, itu kita kembali lagi kepada perusahaan itu bagaimana menerapkannya. Tapi kalau kita lihat
tindak lanjut dari perusahaan dengan kejadian itu, kita masih bisa apa istilahnya, kita masih punya nurani kan. Iya. Mereka cepat tanggap, langsung bawa ke rumah sakit. Begitu dia jatuh, bawa ke rumah sakit, ternyata nyawanya tidak tertolong lagi. Dan pihak perusahaan langsung melaporkan ke kita juga langsung buat surat tugas untuk turun ke lapangan. Mereka juga langsung mengantar ke rumah duka, dan beberapa santunan-santunan yang sampai ada juga perusahaan yang memberikan beasiswa kepada anaknya. Oh ya, almarhum tenaga kerja yang meninggal itu. Ya. Jadi dijamin kesejahteraan keluarga yang Keluarganya, ditinggalkan oleh beasiswa perusahaan. anaknya. Jadi, tapi tetap kami dari pihak Disnaker tetap memberikan nota pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan pertama bahwa ini yang sudah turun tim. Ternyata mereka juga dari pihak korban dan buat pernyataan bahwa tidak melakukan penuntutan hukum. Oh ya. Jadi diselesaikan dengan kekeluargaan. Keluargaan, tapi kita dari Disnaker tetap memberikan nota pemberitahuan pertama ya. Pertama, tinggal mereka nanti jawab. Iya. Ya, kalau memang sudah selesai, mereka jawab apa poin-poin yang sudah kita berikan pendapat tersebut, ya akan kita pelajari lagi, kita lakukan ekspos terbatas. Ya. Kalau memang ini sudah masih bisa dihentikan, kita hentikan. Terus ceritanya. Ya. Itu untuk satu kasus ya, misalnya ada nggak pengawasan selanjutnya? Karena melihat track record ke belakang dari perusahaan di mana pekerja itu bekerja. Yap, ada juga tidak melulu di perusahaan tersebut yang salahnya, tapi ada mereka ini melakukan kontraktornya, Bu. Oh iya. Jadi bukan di perusahaan itu. Rekanan gitu ya? Ya, rekanan, dari pihak rekanan juga. Ya. Nah, gimana apa itu yang dilakukan oleh Disnaker agar pelaksanaan dari K3 ini bisa benar-benar terlaksana dan kesadaran dari perusahaan secara keseluruhan ya, tidak hanya satu, kesadaran dari perusahaan itu meningkat untuk lebih memperhatikan K3 ini. Ya, itulah kita selalu, kan saya maklum baru nih Bu. Iya. Baru masih menjajaki, tapi alhamdulillah kita kemarin diundang di PT Huadian ya, Huadian Bukit Asam ya. Iya. Huadian Bukit Asam Power di Sumsel 8 Bu, PLTU itu. Kita diundang pada saat itu, kan ini lagi bulan ketiga nih, Iya. 12 Januari sampai 12 Tepat nih Februari. Pak, Ya. momennya. Kita diundang, kita menjadi irup di sana. Ya. Kita langsung memberikan pengarahan kepada perusahaan, pekerja-pekerja. Di situ memang mereka juga sangat konsen ya, Iya. dan kita juga sudah diajaknya masuk ke pabrik, masuk kemana ke tempat-tempat pekerja itu. Memang tempat mereka bekerja kalau kita lihat safety-nya tinggi. Dan di Huadian itu sebenarnya kita nanti akan memberikan apresiasi bahwa mereka itu zero accident. Zero accident ya. Zero accident. Dan tempat mereka bekerja itu sangat bersih. Oh ya. Jadi bolehlah kita katakan salut untuk Huadian itu. Pak, ada nggak program khusus dari Disnaker Trans untuk memastikan ini? Tadi kan Bapak kan salah satunya nanti akan ada penghargaan bagi perusahaan yang zero accident tadi. Yeah. Nah, kalau di situ kan pasti berdasarkan data ya, maksudnya penghargaan itu diberikan ketika dilakukan tinjauan langsung atau melihat langsung dari perusahaan itu. Nah, ada banyak sekali perusahaan di Sumsel. Nah, apa yang dilakukan supaya lebih banyak lagi perusahaan tercover untuk melihat sejauh mana mereka menerapkan K3 ini?
Ya kita kan kalau untuk mengcover semua kan Iya, Bu, agak maksudnya susah ya, agak susah Bu, keterbatasan. terbatasan tapi ya dengan kepercayaan diberikan oleh Bapak Gubernur, Iya, Bapak Wakil Gubernur dan Pak Sekda kepada kami akan melakukan eh, satu terobosan-terobosan lah, di mana karena kita masih melakukan konsolidasi terus kepada mereka bahwa inilah yang akan kami lakukan pada saat kami jangan sampai ke depan ada kejadian-kejadian lagi kan, karena kita juga tidak mau ada kejadian sebenarnya, dan mungkin perusahaan pun tidak mau, tapi bagaimanapun juga kan kenapa seperti perusahaan satu tadi zero accident, iya, kenapa yang lain tidak? Nah itu kita akan lakukan Bu, satu sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, turun ke perusahaan-perusahaan. Malah kami sekarang Bu lagi menggalakkan di Sumsel ini kan banyak hotel-hotel yang pakai lift. iya, Nah, kita lakukan pemeriksaan kepada lift-lift tersebut. Jangan sampai terjadi liftnya jatuh atau macet. satu Gitu. macet lah ya. Karena sebelum saya itu ada juga pernah kejadian sampai putus tangan ya. Di Ah, salah satu, oh ya, nah, di ya salah kan? satu. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Karena di sini kami lihat hotel-hotel itu belum ada semacam stiker, Bu. Iya, Stiker karena kita pernah lihat di daerah, bukan di Sumsel lah ya. Ada mereka langsung tempel stiker, Bu. sudah melalui pemeriksaan. Gitu. Jadi mereka pun kita siap dikomplain. Kita sebagai di pengawas di Snaker siap dikomplain. Kalau memang terjadi sesuatu hal yang sudah kita lakukan pemeriksaan ternyata nggak benar kan, kita pun siap tanggung jawab. Iya, Karena kami yakinkan staf-staf kami di pengawasan itu mereka memang orang-orang qualified. iya. Jadi ini salah satu upaya dari Disnakertan untuk menjalin komunikasi dengan semua perusahaan agar K3 itu berjalan dengan sesuai aturan ya Pak ya? Iya, jadi karena kita juga tidak menginginkan lah bahwa suatu perusahaan itu ada kejadian gitu, karena ya di dalam perusahaan nggak mungkin lah kita mau duduk satu-satu kan Bu. Iya. Nah, tetap aja kita kontak, apalagi kita juga punya pengawas di MOBA, untuk wilayah MOBA, untuk wilayah Morenim, wilayah Perahu Muli, wilayah Musirawas ya, Lubuk Linggau. Kita punya pengawas-pengawas yang di sana, jadi ada apa-apa kita langsung bisa cepat minta tanggapan. Iya. Pak, apa tantangan yang dihadapi oleh Disnaker dalam mengawasi dari perusahaan supaya K3 ini bisa terlaksana sesuai aturan? Tadi banyak banget gitu ya, jadi keterbatasan SDM untuk memantau semua ahli gitu. Apalagi itu Pak tantangannya? Kalau tantangannya Pak, ada beberapa lah Bu ya, ada rendahnya kesadaran budaya K3, jadi menganggap enteng gitu. Iya. Jadi padahal kita begitu masuk perusahaan kan APD harus dipakai atau apa untuk keselamatan mereka, terus apa masalah kepatuhan perusahaan ini sendiri. Jadi kita tidak menganggap seluruh perusahaan itu ya tidak menutup diri lah, ada yang agak-agak nakal mungkin ya saya belum memahami sekali. Siapa tahu mungkin bukan saya pastikan bahwa ada perusahaan yang nakal, enggak. Nah, jadi mereka tidak patuh terhadap K3 atau minimnya pengawasan, kan mereka masing-masing biasanya kan ada serikatnya Bu. Iya. Nah, serikat juga kita ajak koordinasi kemana. Dan ada lagi ini sebenarnya, kan kita perlunya pekerja yang sehat. Iya. Nah, kadangkala tim kita untuk datang kan dokter kita cuma ada beberapa Bu. Iya. Nah, untuk menggilirkan seluruh perusahaan mau kita periksa kesehatan itu kan nggak begitu. Iya, terbatas. Tapi tetap juga kita ada di perusahaan di daerah Banyuasin ya kemarin apa MOBA yang kita lakukan pemeriksaan, langsung tim dokter kita turun, kita cek kesehatannya. Nah itulah
kami juga sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya usaha kita bagaimana Disnakertran ini bisa lebih dipercaya lagi oleh masyarakat dan oleh perusahaan-perusahaan. Iya. Pak, tadi salah satu dari tantangan itu kan ada perusahaan yang sepertinya tidak terlalu peduli ya, Ya. dengan K3 karyawannya. Ada nggak tadi awalnya kita ada sanksi gitu bagi yang kurang peduli ini dalam tanda kutip ya? Iya, makanya saya bilang tadi bukan ada perusahaan yang tidak peduli. Mungkin saya dengar selentingan-selentingan dulu kan. Iya. Tadi saya bilang saya ini masih baru. Iya. Tapi kami cobalah nanti bagaimana untuk penerapan dan sanksinya pasti ada, Bu. Pasti ada ya. Pasti ada undang-undang tentang sanksinya ada, Bu. Saya belum saya lihat. Iya. Ada beberapa lah. Pastinya sanksi itu akan diterapkan jika perusahaan tidak memenuhi aturan K3 perusahaannya. Malah kita sekarang makanya nanti kemarin kita ada seminar K3 di Pusri. Ya. Besok seminar K3 di Pelindo. Kita juga kemarin ada jadi diundang dari PTBA, apel K3-nya. Pusri, Pelindo, ada beberapa lagi lah itu. Jadi mulai kami menggeliat lagi lah di Disnakertran ini. Ya, mereka juga alhamdulillah seperti ya Cun lah sekarang ini bagaimana untuk penerapan ke depan kan. Karena kami juga tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Ya. Bagaimanapun kita harus satu pekerja yang memang benar-benar kita harus koordinasi terus. Malah lebih sekarang kita mau ke pekerja migran itu, migran. Iya. Pekerja migran kan lebih lagi dia di luar sana. Pengawasan kita gimana kan? Nantilah kalau kami sudah ada misalnya kita punya rencana pengiriman pekerja migran itu nanti ya bagaimana tentang mereka di sana di mana, itu yang akan kami perdalam sekarang, Bu. Karena kita tidak hanya memikirkan pekerja di dalam Sumsel, bagaimana orang Sumsel juga dia punya ahli, tenaga keahlian dia yang bisa dipakai di luar negeri, kenapa tidak gitu kan? Bisa kita seleksikan dengan daerah-daerah lain, bagaimana nanti masyarakat Sumsel ini bisa bekerja di luar negeri, memang benar-benar tempat perusahaan yang pas gitu. Ya. Kita bisa membawa nama Sumsel kan. Itu. Ya. Karena biasanya keluar negeri karena harapannya penghasilannya lebih tinggi. Lebih tinggi, makanya kita juga mau lakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Ya. Kalau bisa dia yang mensupport. Diknas, tadi kita udah kontak sama Kadiknasnya Bu Mondi, dia bisa menyiapkan tenaga dari SMK. Ini yang banyak diperlukan. Dan di sini ada BP3MI ya. Iya, BP3MI. Ada, itu kita udah kerjasama. Makanya sekarang kami mulai merangkak lah. Bagaimana nanti ke depan, kalau bisa kita bisa memakan Sumsel, memakan nama Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan seluruh masyarakat dari Sumsel. Iya. Pak, tadi masih terkait dengan pengawasan K3 di perusahaan-perusahaan oleh Disnaker. Ada indikator ya Pak, apa saja indikator bahwa perusahaan itu melaksanakan K3 sesuai dengan aturan? Lalu indikatornya Bu, kita udah banyak memberikan surat ke mereka, ini loh, sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja kan. Iya. Nah, tapi kan itu tadi saya kembali lagi, tidak serta-merta kita langsung ke perusahaan itu, Pak ini gimana, tapi kita makanya sekarang koordinasi, kalau bisa by phone dulu atau gimana dulu, jadi kita buka diri lah, gimana mereka melakukan pengawasan kepada tenaga kerja mereka, mulai dari saya bilang tadi mulai dari APD-nya, mulai dari tempat bekerjanya, jangan sampai nanti pada saat
mereka melakukan pekerjaan itu terjadi lagi kecelakaan kerja di situ. Iya. Karena banyak sekali kita lihat, bukan di Sumsel ya, tidak hanya di Sumsel tapi di luar juga, bangunan juga berpengaruh pada keselamatan kerja. Jadi yang belum lama terjadi bangunan yang tertutup sehingga ketika terjadi kebakaran, Ya, karyawannya nggak bisa menyalakan kabur diri, ya, pintu daruratnya nggak Ya. jelas di mana, jadi kebakaran di lantai 1 dia ke atas, Ya. ya ikut aja, apinya tinggal tunggu kan. Nah, jadi ada banyak sekali yang menjadi faktor keselamatan kerja ini, ya Pak ya, antara lain. Makanya itulah tugas dari pengawas kami yang di lapangan. Nanti kita buatkan surat perintah tugas. Mereka itu turun ke lapangan itu tidak hanya meriksa misalnya mesin ini, mesin ini. Mereka mulai dari pintu masuk, kata Ibu tadi, mulai dari pintu masuk. Bagaimana kalau nanti ada kecelakaan, ada kejadian, kemana mereka keluar, ada petunjuknya di ini kan harus ada petunjuknya, Bu. Pada saat ada kejadian, ini loh jalan yang harus tempat evakuasinya. Nah, di situ yang kita lakukan. Makanya saya baru turun kemarin juga kita sempat ke MHP. MHP juga sudah terapan tinggi, PT TEL. Kemarin kita juga ke RMK. PGE belum ya, Lumut Balai. Yang di mana? PGE yang di Lumut Balai Semenda Darat. Belum kali, Bu. Ya. Karena belum. Belum. Mungkin nanti pelan-pelan kami ke sana, Bu. Jadi kami ini masih melakukan internal gitu ya. Jadi kalau kita di internal kita sendiri, kita lakukan dulu bagaimana untuk supaya menggairahkan kerja dulu lagi di dalam ini. Bagaimana supaya para pegawai ini ada satu keinginan yang dari dalam yang tanpa kita suruh, kita perintah, oh Pak ini dia. Makanya saya sering memberikan pengarahan itu, kalian itu punya ide lah, punya inovasi gitu. Jadi jangan sampai bekerja itu harus kau ke sini. Enggak. Mereka punya ide, Pak, ini perusahaan sana ini begini, Pak. Udah, ini SPT-nya berangkat ke sana. Walaupun kita mohon maaf, Bu, dengan anggaran yang minim, kita kalau bisa semaksimal mungkin bekerjanya gitu. Kalau dari yang Bapak lihat sejauh ini ya, kesadaran K3 perusahaan itu seperti apa, Pak? Secara umum ya? Kalau alhamdulillah, kalau kami lihat sekarang ini, kesadaran mereka sangat tinggi. Tinggi ya? Ya, jadi itu juga kadang human error ya. Nah, dari pekerjanya sendiri sudah dikasih warning, ini loh seperti ini tahu-tahu. Gitu nah, jadi human error lah ya. Jadi jangan tidak serta-merta bahwa ini loh perusahaan yang salah. Dan tidak juga kita menyalahkan pekerjanya. Ini antara kerjasama antara perusahaan sama pegawai pekerjanya sendiri. Karena kita pun melakukan kadang memberikan penyuluhan lapangan kepada pekerja bahwa gini loh, kalian itu pekerjanya jangan lupa APD, jangan lupa kelengkapan. Ya mohon maaf kalaupun saya masih sangat minim pengetahuan di situ. Kalau lihat kita tempatnya agak licin kan, kenapa kita harus pakai yang sepatu yang tidak pas gitu? Nah, macam-macam. Dan itu juga, Bu, kita juga melakukan pemeriksaan K3 itu memang harus saklek. Tidak serta-merta ini Pak buat surat ini. Ya kalau memang syarat-syarat nggak lengkap kan nggak mungkin juga, Bu. Kalaupun nanti kita sudah buat surat ternyata ada kecelakaan kan kita juga yang disalahkan, Bu. Kita juga yang Pak ini kan udah ada loh Kak. Selaku pengawas ya. Iya. Jadi saya bilang sama staf-staf ini, sama tim pengawas, dari Kabid, Kasih, sama para pengawas senior juga, kita jangan lalai lah
Ya mohon maaf Bu, selama ini kan K3 ini kan agak rawan. Iya. Banyak sekali kejadian terkait K3 ini. Tidak Dan, hanya di Disnaker dan ya. di kasus di Snaker juga kan Mas tentang K3 sampai ke Pusat. pusat. Nah, itu yang mohon maaf Bu, kami pun bukan malaikat. Ya kan? Jadi ya yang penting ada syaratnya lengkap, memang terpenuhi sesuai, itu baru kita laksanakan, kita berikan izin Bu. Saya pernah ada kejadian sekali mereka ngotot datang ke ruangan, oh Pak gini-gini, saya bilang enggak, begitu syarat kamu lengkap, detik ini saya tanda tangan. Iya. Sudah selesai. Karena kita nggak mau Bu, ada kejadian-kejadian seperti isu-isu di luar, oh ini seperti ini seperti ini. Makanya saya bilang sama tim di bawah, kalau kalian sudah periksa, syarat sudah lengkap, begitu masuk ruangan saya, nggak sampai 5 menit saya tag. Capek Bu, kita banyak berita-berita yang agak miring, makanya kita Snaker ini agak gimana gitu. Iya. K3 ini sangat strategis ya. Ya. Isu di Disnaker itu ya K3 itu. Itu yang Bu, makanya kami juga tidak melulu memikirkan K3 kan. Iya. Masih banyak kegiatan lain yang memang kita harus laksanakan semua. Kalau kita pikir, oh di Snaker ini hanya masalah tenaga kerja dan transmigrasi, ternyata tidak Bu. Bermacam kompleks. Sangat kompleks. Kompleks sekali. Ada masalah tenaga kerja yang mulai dari mereka mengadu bahwa upahnya kurang atau upahnya ini, seperti kemarin ada suatu perusahaan yang mau kolaps, katanya upahnya nggak dibayar, macam-macam kan. Jadi kita dan kami pun, oh ini loh Snaker ini tidak seperti orang luar bayangkan. Makanya kita sekarang ini membuka diri, apa-apa tapi yang positif ya. Jangan mereka datang ini itu, enggak, kita buka apa ini loh. Mulai alhamdulillah seperti kemarin kita ke belakang penentuan UMP, alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan tercepat se Indonesia. Iya, 3,9 ya Pak. Ya, 3,7 jadi ya ini upahnya. Tapi untuk penentuan UMP itu kan kadang alot. Nah, alhamdulillah kami dengan kerjasama dengan pihak perusahaan, kerjasama dengan pihak serikat buruh, bisa kita selesaikan, dan alhamdulillah tanggal 17 pengumuman oleh Menteri Tenaga Kerja dan Mendagri, tanggal 18 kita rapat upah Dewan Pengupahan, 19 alhamdulillah Pak Gubernur mengumumkan di Geria Agung bersama Kapolda dan dari Kasdam waktu itu. Ya, alhamdulillah selesai, dan ya itu yang kita inginkan Bu, tidak ada ribut di pekerja, tidak ada ribut di perusahaan, karena menciptakan suasana yang kondusif untuk Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Pak, apa rencana ke depan dari Disnaker untuk masalah K3 ini? Ada nggak program khusus? Saya tiap tahun tuh harus ada pelatihan nih buat pekerja di Sumsel, atau ada semacam seminar untuk perusahaan untuk membahas upaya peningkatan K3 secara keseluruhan ya. Kan ada yang udah zero, tapi masih ada lagi yang belum zero kan. Ini kemarin kita ada diundang di seminarnya Pusri. Mereka mengundang salah satu ahli dari NTT, kalau salah, asalnya NTT, tapi dia dari Universitas anak kemarin itu yang memang jago lah. Kali Bu lihat di IG kami ada Bu di situ ya. Besok ada Pelindo, ada PLN. Ya, Insya Allah Tribun Sumsel juga ada. Ya, mudah-mudahan Bu, kita kalaupun memang nanti ini rencana kita, kalau memang nanti kita kasih tahu lah apa rencana kita pada saat kan kita akan melakukan apel K3 secara untuk Sumsel, bukan hanya satu perusahaan, tapi kita undang semua daerah di Sumsel ini untuk melakukan apel K3 di satu tempat. Nanti kami kalau memang sudah di-ACC Pak Gubernur, kami minta mohon sama Pak Gubernur untuk menjadi irup di sana. Iya, Pak, kita nanti udah tribun juga lah kami.
Insya Allah Pak, kalau diundang insya Allah kita hadir. Ya, Kita udah menjelang akhir dari podcast ini Pak, tidak terasa ya. Ada nggak pesan khusus ke masyarakat supaya bisa ikut berperan dalam peningkatan K3 di perusahaan ini? ya itu tadi Bu. Jadi kami pesan kepada masyarakat dan pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan bahwa kita harus proaktif. Ya, Jadi untuk melakukan membudayakan K3, jangan sampai nanti mereka pun dirugikan. iya. Jadi masyarakat bisa ikut berperan ya Pak. Kalau misalnya ngelihat ada yang di lingkungannya ada yang sepertinya tidak sesuai, Cepat lapor. bisa melapor ke Ke kami masyarakat. ada. Sebenarnya dari awal kita udah ada nomor handphone loh Bu. Iya, Dari awal saya masuk itu kemarin kita buat satu nomor online ya. iya. Bisa di Call center ya Pak ya udah banyak yang melapor lewat situ dan ya sekarang ini sudah kita lakukan pemanggilan karena selama ini mungkin agak vakum. ya? Nah, alhamdulillah sejak kami duduk ada pelaporan-laporan itu udah buat panggilan semua panggilkan. Jangan sampai ngambang Bu. Iya, artinya kalau yang ada yang lapor ditindaklanjutin gitu. Tidak lanjut Bu. Alhamdulillah begitu kemarin kita duduk mana laporan-laporan. Nah, sudah bagi tim. Kamu periksa ini. Kalau memang ada kesalahan, tentukan salah. Kalau memang tidak, nyatakan tidak. Jadi kita sudah tutup. Jadi nggak mengambang laporan yang diberikan dari masyarakat itu. Iya. Nah ini yang terakhir benar. Mungkin Bapak ada pesan khusus ke pemirsa tentang K3 ini. Silakan. Ya, terima kasih pemirsa. Kami dari Disnakertran mohon support untuk ke depan sehingga kami dapat melaksanakan pekerjaan kami lebih baik lagi. Kalaupun kami salah, tegur kami, ingatkan kami supaya kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dan ke depan kami mohon bimbingan terus kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan rekan-rekan terkait demi kemajuan Disnakertran dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih. Udah banyak sekali yang disampaikan ke pemirsa. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Tidak hanya untuk pekerja tapi juga untuk semua pemirsa. Ya. Makasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Kami juga mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Semoga Tribun semakin maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, itu tadi podcast kita bersama Bapak Haji Indra Bangsawan, SHMM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.